harus memberikan pendidikan yang berfokus pada murid. Keterkaitan visi dengan nilai guru penggerak. Keterkaitan antara visi dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu mewujudkan visi yang berfokus pada murid yang memiliki jiwa profil Pancasila, maka guru perlu memiliki nilai dan peran guru penggerak. Jadi nanti ketika dalam membuat visi itu harus sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya. Yang tahu profil belajar Pancasila itu ada berapa ya? Ada berapa? Kemarin yang sudah ikut PMM ada berapa? Ada 6 ya. Itu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus apa lagi? Berkebinekaan global. Terus bernalar kritis. Terus bergotong royong. Terus kreatif. Terus mandiri. Power off. Bluetooth mode. Waiting for connection. Visi akan tercapai jika terukur secara konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan dalam mewujudkan visi, yaitu inquiry apresiatif dengan tahapan yang disebut dengan belajar. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif yang juga dikenal sebagai apresiatif inquiry adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu yang memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Saya sendiri juga terus terang kemarin itu sempat stres Pak dengan materi visi guru penggerak ini. Sepemahaman saya, inquiry apresiatif itu ketika dalam PMM itu berarti namanya berbagi praktik baik seperti itu. Jadi kalau di PMM itu namanya berbagi praktik baik. Jadi menampilkan hal-hal yang baik yang nantinya itu bisa dipraktekkan ya, atau ditularkan kepada rekan-rekan yang lain. Intinya itu seperti itu. Lalu senang betul nggih Pak? Nah, kali ini saatnya saya akan memberikan kegiatan, yaitu nanti kali Bapak Ibu melengkapi kalimat tumpang ya, cita-cita untuk murid. Jadi Bapak Ibu itu nanti menginginkan muridnya Bapak Ibu itu murid yang seperti apa, seperti itu. Berarti harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi zaman seperti itu. Saya akan membagikan kertas sticky note ya, nanti Bapak Ibu dijawab sesuai dengan soal tersebut. Kemudian nanti kalau sudah selesai jawabannya ditempel sesuai pada papan ya, papan yang sudah saya sediakan sesuai dengan soal-soalnya seperti itu. Bawa pulpen semua kan? Tidak, guru. Kenapa tidak bawa pulpen? Aku pulpennya di sini ya, sudah pulang sekolah guru. Ya bisa, pulpennya karena udah desa buka mohon. Kenapa aku hari ini tidak bawa pulpen? Siap.
tidak usah ditulis kembali ya. Tinggal dijawab saja, nanti jawabannya ditempelkan sesuai dengan jendela kita baik. Jadi dulu toxic effect. Kuliah sama dengan kamu. Saya lakukan ini loh. Kelihatan Pak? Bisa. Tahun ini makanya ini protes itu. Lama apa ya grogi karena itu. Sudah selesai atau belum Bapak Ibu? Soalnya Ini soalnya Pak, itu di papan panggung juga ada. oh. Soalnya tidak usah ditulis, jawabannya saja. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana kan Bapak Ibu guru tentunya kan ini ya, ini murid-murid kita itu seperti apa. Tidak usah banyak-banyak memimpikan murid yang seperti apa saja. Kalau yang sudah selesai ditempelkan di papan pramuka. Saat itu Pak Niku keluar kontak SPE pasok di jalan ini catat masjid jalan balik dan itu sekolah setelah itu harap
itu waktu SD pertama kumpul CPNS dari SD 3 makanya mundur di saya sudah mulai kepala sekolah itu dari CPNS saya mulai dulu kemudian CPNS itu mulai jauh kasih manfaat masuk kiri masuk kiri lah terpikiran tahun 2014 kotas 2 kotas 3 sudah mau ngasih cara kasih ke kabinet kan kotas tahun belum soal lumayan sudah masuk termasuk paling baik tinggi sing satya itu diriku anu satu juga ini anu dari mana satu cuma cuma ide betul aja yang sudah ditempelkan ya. ini jadi mungkin mana ya strategi akan itu secara SPG ini Yang sudah ditempelkan di papan sesuai dengan soalnya. Oke, Ibu bisa minta membantu dibacakan jawabannya coba. Perkenalan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita. Di sini saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang diberikan atau jawaban dari kalimat perumpam yang ditampilkan di sini. Yang pertama dari pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang, jawaban saya adalah berakhlak mulia, santun kepada orang tua, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Kenapa kok memilih itu? Yang pertama berakhlak mulia. Kalau menurut saya, kenapa saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia? Karena ketika murid itu atau siswa itu memiliki akhlak yang mulia, insya Allah nanti di sekolah itu akan melaksanakan semua aturan yang telah dibuat di sekolah. Selain itu,
pasti akan menghormati guru dan menghargai teman-temannya. Itu jika memiliki atau berakhlak mulia. Semangat baca. Luar biasa ya. Yang lain mau ditambahkan yang sudah selesai? Belum selesai Bu. Belum selesai, sudah diselesaikan. Yang lain yang sudah selesai ditempelkan, biar nanti kita diskusikan bersama-sama. Pak Pram sudah selesai apa belum Pak? Sudah dikerjakan apa belum soalnya? Wih, bandel. Mulutnya pinter-pinter, jadi jawabnya panjang-panjang. Pertama dia pokoknya sudah terkumpul. Kayaknya wilayah timur itu. Istilahnya kan lama gitu. Iya. Dulu kan Kecamatan dulu. sekarang otoriti masih Biasanya nggak turunnya gitu. Akhirnya menikah di sini. Ini malah Pak Pia kelihatannya nggak turun nih Pak. belum meninggal. Aku sebenarnya bisa
Coba Pak Abdul Munib memimpikan murid-murid yang bagaimana dan alasannya apa coba? Ini ya, satu ya. Jangan menginginkan murid yang bagaimana dan alasannya Iya. apa? Kita memiliki murid yang memiliki keimanan yang kuat terhadap keyakinan. Pertama itu memiliki keimanan yang kuat terhadap keyakinannya, berjiwa mandiri, memiliki rasa percaya diri yang baik untuk hidup lebih maju. Nah, kenapa yang demikian? Karena ketika ini dicapai, maka kita akan menghasilkan satu generasi ya, yang bisa menghargai dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga ke depannya kalau itu terjadi, kita bisa membawa Indonesia jadi suatu bangsa sesuai dengan kodratnya, yaitu bangsa yang punya keimanan tinggi, bangsa-bangsa yang berjiwa Pancasila sesuai yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu aja. Terima kasih kepada Bapak Abdul Munib. Tepuk tangannya. Jawabannya nomor apa? Ini soalnya kan kamu. Ini dimasak sesuai dengan cahayanya. Oh, lulus PPK. Sudah lulus PPK. Udah kan bingung kan? Coba dibantu dulu, dibantu. Itu sudah mau pakai di atas, tapi karena tingginya Pak. Oh, Karena ini jawabannya panjang sekali, jadi ada lanjutannya. Luar biasa. bukan karena tempatnya subur, orang Anda. Murid teladan. Salah satu guru teladan di sekolah kami, Pak. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, santun kepada orang tua, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar inovatif. Kemudian berakhlak mulia, santun pada kedua orang tua, berbudi pekerti yang luhur dan berpikir kritis. Berakhlak mulia, santun kepada orang tua, berpikir kritis, semangat dalam belajar dan berinovasi. Berbudi pekerti luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar. Memiliki keimanan yang kuat terhadap keyakinannya, berjiwa mandiri, memiliki rasa percaya diri yang baik untuk lebih maju, bisa menghargai dirinya dan orang di sekelilingnya. Dari jawaban dari rekan-rekan, ternyata hampir sama dengan visi yang kebetulan sudah saya buat, yaitu terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, mandiri, cerdas, berkarakter, dan nasionalis dalam era globalisasi. Oh, itu kunci jawabannya tadi. Bukan, itu visi saya, Pak. Itu visi saya yang sudah saya buat kemarin dan sudah saya matangkan, kebetulan ada. Ternyata rekan-rekan saya itu sependapat, kan tadi kan sudah dikasih tahu bahwa untuk pembuatan visi itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalian ternyata luar biasa. Kira-kira dia soal itu kunci jawaban, soal menjawab. Bukan, Pak. Dia kan turun di sini. Dengan prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Meningkatkan rasa percaya diri, dimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada siswa SD Negeri 02 Majalengka, Kecamatan Watubul, Kabupaten
Malang. Kemarin tugas yang kemarin saya mengambil prakarsa perubahan diri yang ini Pak, kebetulan di SD kami itu anak-anaknya kurang percaya diri. Awalnya seperti itu. Bagaimana muridnya tidak percaya diri, ya Bapak Ibu, saya sendiri juga terus terang kurang percaya diri Pak. Kemudian coba dari visi-visi yang tadi ya sudah kita diskusikan, apakah visi di SD Negeri 02 Majakarta itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau belum? Yang tahu visi di SD kita itu siapa coba? Yang tahu? Masang tapi lupa. Padahal ini nanti ada limitnya. Kalau yang tahu visi, aduh jangan-jangan Pak Guru Prami tahu visi. Sudah telat Pak, sudah telat, sudah hilang ya. Sekarang kita cek, ternyata visi di SD Negeri 02 Majakerta itu terwujudnya siswa yang cerdas, terampil dan mandiri berdasarkan iman dan takwa ya. Jadi tidak jadi saya ngasih ribet loh nih. Karena tidak ada yang tahu. Terus terang saja Pak, kalau di SD itu selama saya mengajar di sini itu visinya turun temurun seperti itu. Jadi visinya ya ini saja seperti itu. Namun di sini saya tidak akan merubahnya, gitu. Saya tidak akan merubahnya. Yang berhak merubah visi tersebut yaitu Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan. Namun sedikit masukan dari saya, berarti tinggal mengikuti perkembangan zaman yang sudah ada. Menurut saya visi di SD Negeri 02 Majakarta ini sudah sesuai dengan profil Pancasila seperti itu. Apa gue yang ini Nggih. mulai mengikuti perkembangan zaman. Nggih. Ya kamu Ini ada satu masukan untuk calon guru pemberah. Itu nanti Pak ada sesinya sendiri. Kita ini kaitannya dengan Oh iya, terima kasih Pak. bahwa itu biar teman-teman terpancing juga untuk jawab pertanyaan berikutnya. Visi yang baik itu yang seperti apa? Ya kan? Jadi merumuskan kalimat visi yang baik itu seperti apa? Itu sama saja ketika sebuah organisasi merumuskan itu ada organisasi yang kuat itu ada itu tidak banyak mengalami perubahan karena ada itu tentu visi yang baik adalah visi yang bisa dipakai dalam setiap zaman. Jadi saya kira Majakarta 2 punya visi yang sudah sangat bagus karena itu di zaman manapun apa namanya tetap bisa menjawab. Dari contoh gambaran visi yang tadi rekan-rekan ajukan yang tidak sesuai dengan visi awal mana? Iya betul. Ya. Makanya tadi Dari sini visi yang bagus, jadi mari kita lestarikan. makanya saya tadi bilang ya bahwa ternyata itu visi di SD Majakarta 2 ini sudah sesuai dengan pelajar Pancasila ini. Terus saya juga ini Pak karena mengikuti PGP ini saya jadi mempelajari. Kalau kemarin selama jadi guru terus terang saja saya itu tidak tahu dan kayak sepertinya tidak mau tahu visinya itu apa seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah saya buka di laptop, alhamdulillah ini saya tidak ngarang-ngarang Pak, benar-benar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saya sendiri tidak menambahi atau mengurangi Bapak itu tentang Pak. Kebetulan di papannya sudah tidak ada seperti itu. Jadi terima kasih ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan barangkali ada masukan dan tanggapan maupun saran boleh kritik untuk membangun diri saya sendiri seperti itu. Monggo yang mau memberikan saran dan tanggapan. Pak, kita buat diskusi ini enak aja Pak ya? Iya. Enggak perlu di apa bangsa aturan yang mau. Saran. Santai. Dia mau Ini enggak? ya Pak.
Enggak usah pakai make apa-apa. Jadi biar hidup aja. Syarat untuk calon guru penggerak kalau apa namanya? Pertama masukkan aja. Terima kasih untuk Bu Rahma yang sudah apa namanya mengawali mengikuti program guru penggerak Pak. Ini berarti peserta pertama dari SD Negeri Nordongan Jakarta. Harapannya berikutnya ini diikuti oleh rekan-rekan lain yang masih muda usianya masih tidak terhalang oleh syarat-syarat administratif. Sebab yang generasi kami terhambat oleh itu pertama itu. Jadi terima kasih atas apa namanya kepesertaan Bu Rahmawati sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan bergerak lancar. Yang kedua yang terkait dengan saran, jadi ini sifatnya lebih umum, tidak cuma untuk apa namanya Bu Rahmawati, tapi untuk semuanya. Ketika kita menghendaki satu generasi, kita menghendaki anak-anak kita itu sesuai visi adalah pertama beriman dan bertakwa, dia kan punya kemandirian, punya rasa percaya diri yang bagus, apa namanya adaptif, bersikap adaptif dengan apa namanya zaman yang sedang ditempuhnya itu harus diawali dari gurunya itu sendiri. Apapun kalau kita ngomong di Indonesia ini bahwa sampai hari ini guru adalah masih figur bagi anak-anak. Dan itu saya tidak tahu sampai kapan. Tapi saya kira itu akan berlangsung sangat lama. Kenapa demikian? Karena departemennya sendiri di Indonesia kita masih memakai nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pak. Bukan Departemen Pengajaran. Seperti negara-negara itu sudah mengarah ke Departemen Pengajaran. Kalau kita tidak, karena Departemen Pendidikan, maka itu yang membuat guru masih merupakan salah satu figur, salah satu sentral yang nanti akan diikuti oleh peserta didik. Bahasa kami peserta didik. Nah, karena kita mengarah memiliki anak-anak, kita berharap ke depan kita memiliki anak-anak yang punya jiwa mandiri, percaya diri yang baik, sadar akan kemampuannya, tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Maka rasa tidak percaya diri yang dimiliki oleh teman-teman guru juga perlahan harus kikis, karena kita berangkat dari hal yang sama. Karena kita diciptakan oleh Allah itu dengan situasi yang sama dan kondisi yang sama. Yang membedakan nanti seberapa jauh kita mau nggak mengembangkan diri, potensi diri mau nggak kita kembangkan, gitu ya. Nah, ini maksudnya seperti itu. Bu Rahma tidak usah takut-takut untuk mengajar nyanyi walaupun suaranya bagus, ya kan? Ternyata setelah saya cek juga nggak pas juga Pak, ya. Ngajar nyanyi, ngajar nari, sebab itu salah satu profil yang dikehendaki oleh P5 adalah anak-anak punya kemampuan entrepreneur di dalamnya adalah punya soft skill. Soft skill ini di dalamnya lagi adalah punya kemampuan khusus, kemampuan yang lembut, yang sifatnya spesifik. Dan itu di dalamnya ada nyanyi, ada nari, ada puisi, kemampuan entrepreneur yang lain, gitu ya, punya jiwa pemasaran dan sebagainya. Jadi itu aja. Jadi kalau kita menghendaki anak-anak yang punya percaya diri tinggi, bersifat adaptif, maka kita juga pun harus bersikap sama, diawali dari kita sendiri. Itu aja. Terima kasih atas tanggapannya, luar biasa sekali. Ini tantangan untuk saya. Kebetulan saya itu paling takut Pak dengan nyanyi sama nari. Berarti kita sebagai guru harus menuntun, harus bisa memberi contoh terhadap anak didik kita supaya anak didik kita itu bisa meniru. Itu tantangan yang sangat menurut saya sangat luar biasa. Terima kasih Bu Rahma dan terima kasih Pak Sekolah dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah jalannya diskusi berjalan lancar, kemudian disimpulkan bahwasanya visi sekolah dari SD Negeri Jakarta sudah sesuai dengan profil Pancasila dan tidak ada perubahan signifikan untuk saat ini yang akan
ternyata visi yang dibuat dulu sampai sekarang masih berlaku dan masih sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oleh karena itu pada langkah selanjutnya mungkin yang akan diperbanyak itu adalah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan bagaimana mewujudkan hal itu dituangkan dalam misi. Tentunya bukan di forum ini, tapi mungkin setelah ini kalau di ruang khusus dengan Bapak Ibu Guru dan kepala sekolah. Mari kita beri aplaus bersama-sama. Terima kasih. Gracias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diksinya A+. Selanjutnya nanti setelah ini Bapak Ibu